Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Richard. Kalian boleh panggil saya Kak Richard. Di video pertama kali Ayo Belajar guys, kita akan membahas tentang listrik dinamis. Soalnya boleh teman-teman lihat di sebelah ini. Nah, dengan soal tersebut, kita akan mula-mula menuliskan apa-apa saja yang diketahui pada soal ini. Nah, pada soal ini, kata-katanya itu adalah kawat penghantar yang panjangnya 8 meter mempunyai hambatan 100 ohm. Bila kawat itu dilipat menjadi 4 sama panjang dan dipilih menjadi 1, maka hitunglah hambatannya sekarang. Jadi itu kita bisa gambarkan sebagai berikut. Ini ada sebuah kawat. Nah, kawat ini panjangnya 8 meter. Panjangnya 8 meter. Nah, di sini kita itu disuruh buat dilipat menjadi 4 sama panjang. Nah, kabel yang ini tadi kita lipat menjadi 4. Nah, berarti kabelnya bakalan jadi gini. 1, 2, 3, 4. Nah, kita pilihnya tuh di sini, kita sambungkannya tuh di sini. Jadi masing-masing pasti mempunyai panjang sebesar 2 meter. Nah, perlu kita ketahui pada soal untuk mengetahui nilai hambatannya ini, kita menghubungkan soal ini dengan hambatan jenis. Nah, rumus hambatan yang berhubungan dengan hambatan jenis sebagai berikut. R sama dengan Rho dikalikan dengan L tadi panjang ini atau panjang ini per A luas penampangnya. Nah, satuan dari R ini biasanya R ini resistansi ya teman-teman, resistansi atau boleh juga kita sebut sebagai hambatan. Satuannya itu ya ohm. Nah, kalau dia itu rho, dia ini sebenarnya hambatan, namun hambatan jenis ya, hampir mirip-mirip sama dengan si R ini, hambatan jenis. Nanti mungkin teman-teman boleh baca lagi berhubungan dengan hambatan jenis ini, apa bedanya dengan resistansi. Nah, hambatan jenis ini satuannya adalah ohm meter. Untuk si L ini seperti yang teman-teman lihat tadi, karena di sini pakainya meter gitu kan ya, panjang kawat itu meter. Ya, untuk memudahkan saja ya, karena ketemu dengan hambatan jenis, kalau misalnya hambatan jenisnya ohm meter, berarti panjang kawatnya itu harus meter juga ya teman-teman. Kalau hambatan jenisnya itu dia di sini satuannya pakai sentimeter, boleh juga di sini panjang kawatnya pakai sentimeter. Nah, untuk yang A ini artinya luas penampang kawat. Atau satuannya itu, kalau misalnya sini panjang kawatnya tadi meter, berarti luas penampang kawatnya itu satuannya adalah meter persegi. Atau kalau di sini hambatan jenisnya juga sentimeter dan panjang kawatnya itu sentimeter, kita gunakan luas penampang kawat itu sentimeter persegi. Jadi tergantung situasi dan keadaannya. Oke, yang perlu kita ketahui di sini adalah luas penampang kawat ya teman-teman ya. Masih pada bingung mungkin luas penampang kawat itu Kak yang bagaimana? Nah, misalnya nih kita gambar nih ya, ini kan kawat. Nah, di kawat ini atau di kabel ini gitu, kan kalau kita mau lihat itu kita perbesar misalnya ya pakai kaca pembesar. Nah, itu pasti kan ada sebuah bentuk seperti ini. Nih, kalau kita perbesar ya, ini kabel. Nah, di sini tuh pasti ada sih semacam lingkaran bulatannya gitu. Nah, si di lingkaran bulatannya ini kan, kalau kita proyeksiin, kalau kita lihat skala besarnya kan dia gini. Bentuknya lingkaran kan ya? Bentuknya lingkaran di sini kan ya. Cuma lingkaran mungkin
ya berapa gitu ukurannya, mungkin kecil banget gitu kan ya. Ya di bentuk lingkaran ini kita bisa lihat nih ada lingkaran gitu kan ya. Nah di sini nih kita bisa pakai luas apa tuh teman-teman? Ya pastinya kalau bentuknya lingkaran kita pakainya luas lingkaran kan ya. Luas lingkaran. Nah, jadi kalau misalnya ketemu suatu soal yang mengharuskan kita untuk mencari luas penampang kawatnya dan diketahui si R-nya yang di sini. Yang di sini. Nah, kita tuh bisa cari pakai luas lingkaran. Luas lingkaran tuh apa ya? Nah, kita ingat-ingat dulu ya, mungkin pelajaran SMP ya. Kelas berapa tuh? Kelas 1 mungkin, kelas 1 SMP. Nah, di sini berarti kita carinya itu pakai rumus pi R kuadrat. Nah, jadi dengan hasil ini nanti kita bisa mendapatkan luas lingkarannya. Luas lingkaran ini apa ya? Si luas penampang kawatnya. Jadi dengan begitu kita bisa mendapatkan nilai luas penampang kawatnya. Oke, kita langsung ke pembahasan soalnya ya teman-teman. Oke, jadi kita mula-mula tulis dulu ya teman-teman, apa-apa aja yang diketahui tadi. Si L-nya diketahui, panjang kawatnya itu sama dengan 8 meter. Terus apa lagi? Nah, hambatan kawatnya ini sebesar dengan 100 ohm. Ditanyain kan tadi kalau misalnya udah dipilih nih bentuknya kayak gini nih. Kondisi awal kayak gini. Terus kondisi akhir kayak gini. Kondisi awal. Akhir. Nah, bagaimana tuh kalau misalnya ditanya hambatan dalam bentuk yang ini gitu kan ya. L-nya udah jadi 2 meter. Nah, ditanya misalnya ini kita tulis aja ya. Ini L awal ya. L awal. Ini juga R awal. Nah, sekarang kita cari lagi nih nanti. Berarti R hambatan yang mana tuh yang ditanyain? Berarti hambatan nilai akhirnya. Si L akhirnya itu kan nilainya sama dengan 2 meter. Nah, R akhirnya ini yang ditanyain. Nah, gimana tuh Kak cara nyarinya tuh Kak? Mungkin bisa langsung pakai rasio ya Kak? Iya, bisa pakai rasio. Nah, di sini rasionya kita cuma perlu nih ingat nih nilai-nilai yang bisa sama gitu, nilainya bisa sama gitu kan? Nah, yang kita lihat di sini kondisinya sama apa? Apakah panjangnya atau mungkin si luas penampangnya atau mungkin hambatan jenisnya atau hambatannya. Nah kan hambatan nggak mungkin dong, pasti beda karena hambatannya yang ditanya nih. Berarti ini kita pikir lagi, kalau misalnya kawat yang membedakan kawat yang satu dengan kawat yang lain apa? Mungkin ya kalau misalnya kawat yang satu mungkin yang kabel yang satu mungkin aluminium, terus kabel yang satu mungkin dia dari apa ya? Ya pokoknya jenisnya lain dari aluminium itulah gitu kan ya. Nah, jadi kita kayak harus ini kan, kalau dia beda berarti kita nggak bisa samain dia gitu lewat si hambatan jenisnya. Tapi kalau misalnya kabelnya sama nih, jenisnya tuh kayak dari aluminium gitu kan, nah jelas pasti nilai hambatan jenisnya ini bakalan sama kan ya. Gitu juga kalau misalnya si A-nya nih, A-nya luas penampang. Kalau misalnya ininya toh sama bentuknya awalnya gini, terus cuman kayak lipat dipilin gitu kan ya, terus dipilin gitu. Nah pasti hasilnya bakalan sama juga dong si nilai luas penampangnya yang ini. Nah kalau rumus hambatan kan tadi pasti bakalan beda. Nah kalau rumus si L ini, rumus si panjang kawat ini kan ya kita lihat aja nih udah berubah, pasti dong beda. Ini nggak mungkin, ini beda, ini juga beda. Jadi kita nggak bakalan mungkin samainnya di situ. Jadi teman-teman tinggal pilih aja mau samainnya di persamaan yang mana. Apakah persamaan yang roh ini atau persamaan yang A. Mungkin kalau di sini kakak pilihnya yang samanya itu di ini ya, rohnya ini ya, hambatan jenisnya ini ya. Nah kita samain nih, misalnya roh awal sama dengan roh akhir. Nah kalau roh awal sama dengan roh akhir berarti rumus ini kita bisa ubah menjadi apa ya? Nah ini kan kalau misalnya roh berarti kita bisa cari nilainya itu dengan menggunakan persamaan misalnya R awal
dikali dengan A dibagi dengan L awal. Kan ya? Nah, berarti kalau untuk rho akhirnya, si hambatan jenis akhirnya, kita gunakan R akhir dikalikan dengan A-nya, luas penampaknya, dibagi dengan L akhir. Nah, di sini kita udah bisa gini kan teman-teman ya. Ada yang mungkin bisa kita ini pangkas. Nih, mana yang sama teman-teman? Nah, si A-nya kan ya. Nah, terus kita tinggal selesaikan deh. Masukin nilai R awalnya berapa? 100 ohm. Terus L awalnya berapa? 8 meter. Nah, untuk R akhirnya kita masukin yang kita cari gitu kan ya. Berarti yang kita masukin si L akhirnya. R akhir kan yang dicari dibagi dengan L akhir. L akhirnya tuh 2 meter. Nah, 8 bagi 2 berapa teman-teman? Nah, ini 8 kan dibagi 2 4 hasilnya kan ya. Kalau 2 kalau misalnya 2 dibagi 2 kan hasilnya 1. Otomatis si meternya ini mati juga kan ya. Nah, berarti R akhir sama dengan 100 dibagi 4. Berapa tuh 100 dibagi 4? Nah, hasilnya berapa? Ya, 25 ohm. 25 ohm. Ya, ini aja caranya teman-teman. Gampang kan ya? Nah, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Dan kalau teman-teman merasakan ini juga bisa berguna bagi teman-teman yang lain, mungkin teman-teman boleh ya. Terima kasih.